Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat beriman, insyaallah pada video kali ini kami ingin bacakan sebuah pesan yang masuk kepada admin Quran Online. Isi pertanyaannya, salam admin, saya sudah lama pengen sholat, tapi saya sampai saat ini belum bisa menghafal semua bacaan-bacaan sholat yang panjang-panjang itu, sehingga saya pun sampai saat ini belum bisa mengerjakannya. Mohon berikan solusi agar bisa cepat menghafal bacaan sholat. Terima kasih. Ya, baiklah kepada saudara yang bertanya. Ya, jadi yang perlu kita ketahui bahwa rukun-rukun di dalam sholat itu atau hal-hal yang harus kita lakukan saat sholat agar sholat kita sah, ya, atau yang biasa kita kenal dengan istilah rukun, itu dikategorikan menjadi tiga, ya, terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada yang disebut dengan rukun fi'li, ya, rukun sholat yang berupa perbuatan. Contoh ruku, ya, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud, ya, berdiri di dalam sholat fardu bagi orang yang mampu. Ya, itu semua merupakan rukun-rukun sholat yang berupa perbuatan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan rukun qauli, rukun sholat yang berupa ucapan, ya, rukun sholat yang berupa bacaan. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan rukun qalbi atau rukun hati. Ya, rukun hati itu adalah niat di dalam hati yang berbarengan dengan takbiratul ihram. Ya, lintasan niat di dalam hati untuk mengerjakan sholat yang berbarengan dengan takbiratul ihram. Itu disebut dengan rukun qalbi. Nah, dalam pemaparan kali ini kami akan menjelaskan tentang rukun sholat yang berupa bacaan atau qauli. Ya, kita akan bahas bagaimana yang ditanyakan oleh saudara yang penanya tadi atau saudara yang berkomentar tadi, ya, yang merasa kesulitan dengan bacaan-bacaan sholat yang panjang-panjang itu. Baiklah kepada saudara yang bertanya, kepada saudara mu'allaf atau kepada yang pemula yang ingin belajar sholat, ya, perlu kita ketahui bahwa rukun yang berupa bacaan, ya, di dalam sholat itu hanya ada 5. Ya, jadi rukun yang berupa bacaan dalam sholat itu hanya ada 5. Maksudnya yang harus dibaca ketika kita mengerjakan sholat apapun itu, kecuali sholat jenazah, ya. Apakah itu sholat fardu, sholat 5 waktu, atau sholat sunnah, ya, maka yang wajib untuk kita baca itu hanya ada 5. Ya, adapun yang lainnya itu selain yang 5 yang akan kita sebutkan nanti, semua hukumnya adalah sunnah. Maksudnya yang sunnah itu apabila kita tidak membacanya, sholat kita pun tetap sah, asalkan kita sudah membaca bacaan wajib yang 5 yang akan kita sebutkan nanti. Nah, apakah bacaan yang wajib itu? Yang pertama, membaca atau mengucapkan takbiratul ihram. Ya, jadi takbiratul ihram itu harus diucapkan. Kemudian yang kedua, membaca surah Al-Fatihah. Ya, membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Kalau kita kerjakan sholatnya 4 rakaat, maka setiap kita berdiri, ya, kita baca Fatihah, berarti 4 kali kita membaca Fatihah. Kalau sholatnya 2 rakaat, berarti kita diwajibkan membaca 2 kali Fatihah, ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bacaan yang wajib itu adalah membaca bacaan tahiyat akhir. Ya, bacaan tahiyat akhir maknanya jika kita sholat semisal sholat maghrib, isya, zuhur, asar, di situ kan kita 2 kali tahiyat. Ada tahiyat pertama, ada tahiyat akhir. Maka yang wajib untuk dibaca itu adalah tahiyat akhir.
tahiyat pertama hukumnya sunnah. Seandainya kita tidak membacanya, sholat kita pun tetap sah. Ya, yang wajib itu atau yang merupakan rukun sholat yang berupa bacaan adalah tahiyat akhir. Ya, itu ya. Nanti kita akan belajar cara bacanya. Silakan ditonton sampai akhir. Yang keempat, rukun sholat yang berupa bacaan adalah membaca sholawat saat tahiyat akhir atau setelah membaca bacaan tahiyat akhir kita baca sholawat kepada Nabi. Kemudian bacaan yang wajib kelima atau bacaan rukun yang kelima ya adalah salam yang pertama, mengucapkan salam yang pertama. Adapun salam yang kedua yang kita disunnahkan menoleh ke kiri, itu hukumnya adalah sunnah. Nah, berikut ini kami akan tampilkan bacaannya kepada saudara yang pemula atau yang mu'allaf ya, dan kami akan membacanya dengan bacaan pelan-pelan ya. Jadi bacaan yang 5 tadi yang telah kita sebutkan, mari kita belajar bersama-sama membacanya. Ya, yang pertama takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu bacaannya Allahu Akbar. Ya, coba Allahu Akbar, hu akbar. Ya, saat mengucapkan takbiratul ihram, ba-nya jangan dipanjangkan, jangan Allahu Akbar. Ya, itu. Ya, jadi ingat Allahu Akbar. Ya. Nanti teman-teman bisa menyimak juga video tentang pengucapan takbiratul ihram yang ada di channel Quran Online ini. Ya, tentunya nanti setelah menonton video ini ya. Ya, silahkan ketik di pencarian YouTube kesalahan saat takbiratul ihram Quran Online. Ya, seperti itu. Ya, itu bacaan yang wajib ini harus diucapkan. Ya, ukuran minimalnya adalah kita memperdengarkan ucapan kita kepada telinga kita sendiri. Kemudian yang kedua, ini ada NB ya, ada catatan. Ya, saat kita takbiratul ihram ini, tangan diangkat ke atas. Ya, disunnahkan diangkat ke atas, mulut mengucapkan Allahu Akbar dan hati membisikkan niat. Ya, ketiga hal tersebut dilakukan secara bersamaan. Ya, kita disunnahkan mengangkat tangan saat mengucapkan Allahu Akbar. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, disinilah kita lintaskan niat di dalam hati untuk mengerjakan sholat. Ya, kemudian bacaan yang wajib yang kedua adalah bacaan surah Al-Fatihah. Ya, bacaan surah Al-Fatihah. Ya, untuk teman-teman yang belum bisa membaca surah Al-Fatihah, mari kita bersama-sama membacanya. Ya, ini tulisan Arabnya, ya. Tulisan Arab dan di bawah juga ada tulisan Latinnya. Ya, nanti teman-teman boleh screenshot ini. Ya, ini harus dibaca ketika kita sholat. Ya, ukuran minimalnya itu tadi, kita memperdengarkan bacaan surah Al-Fatihah kita seluruhnya kepada diri kita sendiri. Ya, itu ukuran minimal membaca. Adapun membaca di dalam hati itu tidak dianggap membaca, ya itu tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, itu adalah bacaan surah Al-Fatihah. Untuk tulisan Latinnya, ya ini teman-teman boleh screenshot ya. Ya, silahkan screenshot bagi yang belum bisa membaca tulisan Arabnya. Ya, itu bacaan yang wajib yang kedua saat kita sholat. Kemudian yang ketiga yang harus kita baca saat kita sholat adalah bacaan tahiyat akhir. Ya, bacaan tahiyat akhir itu mulai daripada at-tahiyyatu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti kami juga akan tampilkan tulisan Latinnya. Nanti teman-teman juga boleh screenshot ya.
Yuk kita baca terlebih dahulu. Ya, ini bacaan yang ketiga, bacaan yang wajib dalam salat adalah bacaan tahiyat akhir. Ya, saat kita duduk tahiyat akhir ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sampai di situ. Yang wajib kita baca saat tahiyat akhir. Ya, at-tahiyyatu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, untuk tulisan Latinnya ini bagi teman-teman yang ingin mengambilnya boleh di screenshot. Ya, screenshot yang ingin mengambilnya sebelum kami berpindah kepada bacaan selanjutnya. Ya, 1, 2, 3. Ya, baik, kita akan pindah ke yang keempat, bacaan yang wajib atau yang rukun sholat yang merupakan bacaan yang keempat adalah membaca sholawat kepada Nabi sesudah bacaan tahiyat akhir tadi. Ya, jadi setelah kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, boleh pakai sayyidina, boleh tidak pakai sayyidina. Ya, kan, tetapi kami pribadi memilih pendapat yang membolehkan, yang menganjurkan menggunakan kata sayyidina sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ukuran minimalnya sholawat yang wajib itu yang harus kita baca di dalam sholat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, adapun kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad sampai innaka Hamidum Majid, itu hanyalah merupakan tambahan atau pelengkap yang hukumnya adalah sunnah, bukan sebuah keharusan. Ya, jadi seandainya kita sudah baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam tahiyat akhir tadi, kemudian kita membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya kita sudah boleh salam. Ya, seandainya kita mau. Ya, jadi itu yang keempat yang harus dibaca, Allahumma sholli ala sayyidina. Walaupun sholawat ya, tadi wa ala ali sayyidina Muhammad sampai innaka Hamidum Majid, ya, atau yang biasa kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah, yaitu hukumnya adalah sunnah. Kemudian bacaan yang wajib yang kelima yang merupakan rukun sholat adalah salam yang pertama. Salam yang pertama. Ya, salam yang pertama yaitu Assalamualaikum warahmatullah. Ya, adapun salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Ya, asalkan kita sudah baca salam yang pertama itu sudah cukup. Ya, akan tetapi alangkah baiknya kita juga membaca salam yang kedua. Akan tetapi ini kedua salam tersebut itu kategorinya berbeda. Salam yang pertama hukumnya wajib atau merupakan rukun sholat, sedangkan salam yang kedua yang kita biasanya menoleh ke kiri itu hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi demikianlah itulah 5 bacaan yang wajib kita baca di dalam sholat. Ya, jadi setelah menonton video ini kami harap ya tidak ada lagi saudara-saudara kami yang tidak mengerjakan sholat hanya dengan alasan karena tidak dapat membaca bacaan-bacaan sholat. Ya, karena ternyata tidak semua bacaan sholat itu wajib. Hanya ada 5 yang wajib di dalam sholat. Kalau kita tidak bisa menghafalnya, kita boleh menulisnya di kertas, lalu kemudian kita membawanya saat kita sholat. Ya, untuk tata cara sholat sambil memegang kertas atau melihat bacaan sholat yang wajib ini, teman-teman boleh klik video yang kami lampirkan sekarang di layar akhir video ini. Ya, silahkan diklik, itu tata cara mengerjakan sholat bagi pemula yang belum bisa menghafal bacaan-bacaan sholat. Ya, semoga bermanfaat dan semoga saudara yang bertanya menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.